Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bunda Gazandra. Salam sehat, salam bahagia, salam oba ora mama. Nah teman-teman, di video kali ini Bunda mau berbagi tips-tips lagi nih. Jadi seputaran warung ya teman-teman tentunya. Nah maaf banget juga Bunda tuh baru sempat ngonten lagi ya teman-teman. Dikarenakan Bunda ini lagi sibuk banget untuk persiapan anaknya Bunda yang udah mau masuk TK. Jadi tahun ini anaknya Bunda udah mulai sekolah ya teman-teman. Jadi akan ada kesibukan baru yaitu jemput sekolah ya teman-teman ya, walaupun ngewarung tapi tetap prioritasnya juga ke anak juga ya teman-teman. Nah di sini Bunda sambil refill sedikit barang ya teman-teman. Dan pernah ada juga yang tanya, Bun terus gimana nanti kalau anak udah mulai sekolah warungnya gimana gitu. Nah di sini Bunda jawab ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti anaknya Bunda udah mulai sekolah ya, kalau misalnya pas jemput gitu otomatis Bunda tutup warung sebentar ya teman-teman. Nanti kalau misalnya udah pulang jemput baru nanti warungnya buka lagi. Cuman alhamdulillahnya jarak sekolah dari rumah itu nggak terlalu jauh, jadi walaupun tutup itu juga tutupnya cuman sebentar aja ya teman-teman. Jadi udah resiko kita sebagai ibu rumah tangga yang punya usaha tapi punya anak sekolah juga. Jadi kalau misalnya pas jemput ya kita harus mengorbankan untuk tutup sebentar gitu ya teman-teman. Tidak lupa juga Bunda sampaikan buat teman-teman yang baru gabung untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Jangan lupa juga share video ini ya teman-teman. Nah teman-teman, karena masih banyak banget yang tanya di kolom komentar, Bun gimana sih caranya nabung dari hasil jualan gitu ya, walaupun itu jualnya mungkin jualan di warung sembako atau mungkin jualan apa gitu ya teman-teman. Tapi sebenarnya tuh kalau bisa itu harus banget ya kita tuh nabung dari hasil jualan kita ya, walaupun kita tuh nabungnya nggak banyak tapi kalau bisa ya kita harus tetap menyisihkan perharinya gitu ya teman-teman. Nah gimana sih caranya kita menyisihkan uang dari hasil jualan kita tapi modal kita yang untuk kulaan lagi atau untuk beli dagangan lagi itu tetap aman gitu. Jadi ada tipsnya ya teman-teman, nggak asal ambil untuk nabung ya. Jadi kalau nabung tuh jangan yang berlebihan, jangan yang ini juga gitu ya teman-teman. Jadi harus sesuaikan dengan porsi omset kita juga gitu ya teman-teman, supaya nanti di saat kita mau belanja lagi kita nggak kebingungan. Nah langsung aja simak videonya sampai selesai untuk info gimana cara menabung ala Bunda. Nah oke teman-teman, di sini Bunda mau sharing cara Bunda nabung dari hasil penjualan atau dari hasil ngewarung ya teman-teman. Nah di sini udah ada beberapa toples. Jadi di sini ada toples So Nice, ada toples Hexos ya, permen Yupi juga, dan juga ada galon le mineral yang ukuran 5 liter. Ini yang kecil ya teman-teman, yang 5 liter, bukan yang gede itu ya. Jadi ini ada beberapa uang pecah. Jadi ini ada yang 1000-an, ada yang 2000-an gitu ya teman-teman. Nah di sini Bunda tuh nabungnya per hari rutin, jadi kayak diwajibin gitu teman-teman. Nah ini yang 1000-an itu kalau udah 100.000, nah biasanya Bunda gulung seperti ini ya teman-teman, jadi supaya tidak makan tempat juga gitu ya. Nah ini kebetulan tuh kemarin habis dibongkar dikarenakan Bunda kesusahan untuk kembalian 1000-an, jadi nggak ada sama sekali, dan alhasil Bunda ambil untuk kembalian. Nah ini sengaja banget Bunda itu kalau misalnya nyimpen ataupun nabung itu Bunda ambil yang masih bagus-bagus kayak gini ya teman-teman, jadi yang nggak lecek gitu ya. Jadi untuk yang masih bagus-bagus gini Bunda ambil terus Bunda tabung gitu. Dan perharinya ini nggak pasti teman-teman, Bunda masukinnya kadang 2000, kadang 3000 gitu. Pokoknya ya intinya paling banyak itu 5000, tapi per hari itu rutin gitu ya teman-teman. Nah ini udah nggak tahu dapat berapa, jadi Bunda belum belum gulung lagi, jadi biarin aja dulu kayak gini. Dan Bunda tuh hanya pakai toples bekas aja gitu ya, karena kalau misalnya pakai celengan yang bolongnya sedikit gitu itu percuma, karena nanti kalau di saat ada perlu susah lagi kan ngebongkarnya. Jadi kalau ini kan gampang aja gini ya teman-teman, karena memang nabungnya tuh nggak yang sampai bertahun-tahun baru dibuka gitu, enggak ya. Jadi kalau misalnya diperlukan gitu tetap dibongkar juga, karena biasanya tuh dari warung kembali ke warung lagi gitu ya teman-teman. Nah dan di sini juga ada yang 2000-an. Nah untuk yang 2000-an ini juga sama, ini Bunda ambil yang bagus-bagus gitu, jadi yang enggak lecek ya teman-teman. Jadi nih nggak tahu juga ini udah dapat berapa. Dan ini itu biasanya yang 2000-an Bunda tuh pakai untuk, nah ini kan Bunda pengen bikin tempat untuk narok galon, jadi ini Bunda nabung nanti untuk beli perlengkapan materialnya. Kemungkinan Bunda pakai buat beli kayak
baja ringan mungkin ya teman-teman, tapi ya nggak cepet ya, dikarenakan nabungnya juga per hari bunda nggak pasti, kadang 4.000, kadang 6.000, kadang 10.000 gitu. Jadi seininya aja ya teman-teman. Jadi ini nanti harus bersabar nunggu sampai cukup untuk beli material. Jadi walaupun sedikit-sedikit insya Allah nanti pasti bisa. Nah, kenapa bunda haruskan atau rutinkan menabung itu ya ini ya teman-teman, biar kalau misalnya ada keperluan untuk warung itu nggak bingung, terus nggak harus mengeluarkan dana yang langsung diambil dari warung secara besar gitu. Jadi ngambilnya tuh dikit demi sedikit kayak gini, biar nggak terlalu berasa banget gitu teman-teman. Dan untuk yang di galon le mineral ini ada 20 ribuan paling besar. Jadi paling besar itu 20 ribuan ya teman-teman, ada yang 10.000, ada yang 5.000. Nah di sini yang paling banyak justru yang 5.000 karena nabungnya belum lama ya teman-teman. Jadi nabungnya itu enggak yang sampai lama baru dibongkar ya, pokoknya kalau ada perlu bunda bongkar gitu. Cuman memang jarang bunda kontenin di saat bunda bongkar tabungan ya teman-teman. Nah ini belum lama itu bunda bongkar untuk keperluan warung juga. Jadi kalau misalnya udah dilihat oh ini warungnya udah butuh dana tambahan gitu, nah ini nanti bunda ngambilnya dari sini, dari yang 20 ribuan teman-teman. Jadi untuk yang 20 ribuan ini nanti bunda pakai untuk tambahan modal ataupun tambahan kalau misalnya ada barang yang harus bunda beli lagi gitu ya. Jadi kembali ke warung lagi gitu ya teman-teman. Nah kalau misalnya kalian tanya terus dari hasil warung itu ada ngambil nggak untuk kebutuhan pribadi atau untuk kebutuhan pribadi, tetap ada teman-teman, tapi bunda ngambilnya nggak banyak karena kalau misalnya ambil banyak pasti kasihan ya warungnya nanti. Jadi untuk yang 10 ribuan sama yang 5 ribuan ini biasanya bunda pakai untuk keperluan pribadi tapi yang darurat. Jadi kalau emang benar-benar bunda butuh baru bunda pakai ya teman-teman, kalaupun enggak nanti juga kembali ke keperluan warung lagi. Nah di sini untuk yang 5.000 ini bunda sengajakan untuk nabung 5 ribuan ini untuk membantu biaya sekolah anaknya bunda nanti. Jadi bunda tuh nabung buat anaknya bunda gitu ya teman-teman. Jadi per harinya itu bunda rutinkan 5.000 untuk nominal yang 5 ribuan. Jadi pokoknya pinter-pinter kalian aja kalau misalnya mau nabung gitu. Jadi misalnya yang 2 ribuan nanti buat apa, yang 1.000-an buat apa, terus yang 5 ribuan nanti buat apa, 10 ribuan buat apa. Jadi pinter-pinter kalian ya, karena kebutuhan orang itu kan beda-beda. Jadi nanti pastinya versinya bunda sama versi kalian mungkin akan berbeda gitu ya teman-teman. Jadi tergantung kita kebutuhannya tuh apa gitu ya teman-teman. Jadi kenapa alasannya bunda itu kalau misalnya ada kebutuhan pribadi gitu di warungnya bunda itu harus tetap bayar, dikarenakan bunda itu kalau setiap bulannya tuh udah pasti ada jatahnya sendiri ya dari nabung ini teman-teman. Jadi untuk belanja bulanannya bunda, keperluan hariannya bunda gitu, kalau misalnya harus belanja di warung ya bunda tetap bayar gitu. Jadi nanti bunda tuh ngambilnya tidak berupa barang tapi nanti dari hasil bunda nabung per hari ini gitu ya teman-teman. Jadi sesuaikan sama kebutuhan dan juga penghasilan kalian dari warung gitu. Berapapun yang kalian kumpulin, kalau misalnya kalian bisa konsisten sedikit demi sedikit pasti bisa, entah itu nanti buat tambahan modal atau untuk ngebantu keperluan pribadi kalian. Jadi pokoknya itu tergantung kaliannya gitu. Bunda juga gak memaksakan harus mengikuti versinya bunda, karena yaitu tadi teman-teman, kebutuhan orang itu pasti berbeda-beda dan caranya orang itu pasti berbeda-beda. Dan di sini ada koin yang 1.000-an. Nah untuk koin yang 1.000-an ini alhamdulillah teman-teman sangat-sangat membantu. Jadi kemarin itu sebenarnya bunda juga habis gajian dari YouTube teman-teman. Nah kebetulan itu kan kalau masuk TK di tempatnya bunda itu agak lumayan juga ya untuk biaya pendaftaran, belum yang seragam dan lain-lainnya gitu, keperluan lain. Karena kalau baru mau masuk sekolah kan otomatis butuh sepatu, tas dan lain-lain lah pokoknya gitu ya teman-teman. Nah karena kemarin nggak cukup, jadi kemarin bunda bongkar yang 1.000-an ini yang koin ya teman-teman. Karena untuk yang koin ini memang bunda bertujuan nabung untuk membantu biaya anak sekolah juga teman-teman. Nah sebenarnya yang 1.000-an ini tadinya di sini di tempat
toples Hexos ini yang gede teman-teman, yang gede itu. Nah ini tadinya penuh teman-teman, udah segini penuh ya untuk yang 1000-annya, dan itu bunda udah tuker dapat 2.400.000 dan masih sisa. Ini nggak tahu sisanya berapa, karena kalau yang 1000-an ini kelihatannya sedikit, tapi sebenarnya kalau misalnya kita hitung itu lumayan banyak teman-teman. Dan alhamdulillah bisa tercapai gitu ya di saat anak udah mau masuk sekolah, dan benar-benar bisa udah ngebantu untuk nambahin biayanya gitu ya teman-teman. Nah jadi nggak berasa gitu ya kalau misalnya kita mau nabung. Nah kenapa bunda pindahin yang 500-an, karena untuk yang 500-an itu kebetulan lebih banyak ya. Jadi misalkan segini aja paling berapa gitu ya teman-teman, karena dulu bunda itu pakai toples yang so nice juga, tapi satu toples so nice ini kalau untuk yang 500-an itu yang koin itu 200.000 ya, kalau penuh segini tuh 200.000 teman-teman. Makanya bunda pindahin ke tempat yang gede karena nggak cuman satu toples ini aja, dan ini bunda spill untuk yang satu toples di toples besarnya ya teman-teman. Nah jadi kalau yang 1000-an ini dibanding yang 500 segini itu pasti nanti lebih banyak yang 1000-an ya dapatnya. Jadi bunda tuh paling seneng banget kalau lihat ada uang koin yang 1000-an, itu pasti bunda langsung sisihin gitu buat ditabung, karena suka banget gitu ya teman-teman, gemes gitu kalau lihat 1000-an yang koin. Nah teman-teman, jadi pokoknya ini versinya bunda, jadi pasti kalian punya versi kalian sendiri dan punya cara kalian sendiri untuk menabung dari hasil jualan. Cuman kalau bunda sih saranin tetap menyisihkan ya, walaupun seberapa gitu untuk dari hasil jualan, jadi untuk ngebantu keperluan kalian, apalagi para ibu-ibu rumah tangga yang mungkin juga punya anak sekolah. Karena yang bunda lihat ya, namanya punya anak sekolah itu kadang ada pembiayaan yang secara mendadak gitu. Jadi kalau misalnya kebetulan kok belum gajian gitu, suami belum gajian, atau mungkin pas tanggal tua, jadi kalau misalnya kita nggak punya simpanan uang recehan kayak gini, kemungkinan akan kebingungan gitu ya teman-teman. Karena kadang itu ya kalau misalnya tiba-tiba mendadak gitu, kalau pas lagi nggak ada ya tetap pusing juga gitu ya teman-teman. Jadi bunda tuh belajar dari masa kecilnya bunda dulu, yang intinya tuh mau sekolah ya kadang kita kendala dari biaya kayak gitu ya teman-teman. Jadi makanya bunda tuh sekarang intinya sebisa mungkin tetap jualan, tetap lancar gitu, dagangan juga tetap full ya intinya, dan tetap bisa nabung juga gitu. Jadi walaupun kita ambil per hari seperti ini, tapi tetap juga warung itu harus kita jaga supaya tidak modalnya tidak terganggu gitu ya teman-teman. Nah walaupun per hari diambil, tapi ini nggak banyak ya teman-teman, karena bunda di sini juga ada jualan es gitu ya, ada jualan Indomian juga gitu. Jadi uangnya tuh kan nggak bunda pisah, jadi satu gitu. Jadi kalau misalnya per hari esnya udah dapat berapa gelas atau berapa cup gitu ya, alhamdulillah kalau misalnya ditabung itu masih bisa gitu ya teman-teman. Jadi pokoknya sebisa mungkin harus nabung walaupun sedikit ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu sedikit tips cara menabung dari hasil ngewarung ya teman-teman, ala-ala bunda. Jadi ini bunda mau lanjut nge-refill barang lagi. Nah teman-teman, sekali lagi bunda ingatkan itu ala bunda ya. Jadi kalian misalnya punya versi kalian sendiri, kalian bisa coba dengan versi kalian sendiri. Pasti setiap orang punya caranya tersendiri ya teman-teman. Nah tapi di sini bunda tuh selalu berhati-hati supaya gimana caranya dagangan kita tetap aman. Jadi kalau pas mau belanja juga tetap aman, modalnya aman, dan kita juga masih bisa menabung gitu ya teman-teman. Jadi kita harus mengelola keuangan kita dengan baik juga ya teman-teman, terutama uang pribadi, jangan sampai dicampur adukan dengan uang warung ya teman-teman. Jadi untuk modal warung itu kita juga harus berhati-hati cara mengelolanya supaya kita nanti bisa belanja lagi, barangnya bisa penuh lagi kayak gitu ya teman-teman. Nah kalian juga jangan lupa untuk update harga terbaru ya, karena ini juga infonya berasnya itu kan naik lagi teman-teman, dan minyak juga sedikit naik. Nah pokoknya itu aja tips dari bunda, dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.